Oke. Kata gua. Muter. Buset. Kak, ini dalam rangka mau menuju launching buku Wingit yang akhirnya selesai. Mantul. Yeay, finally. Nah, kan di sini tuh ada cerita 7 hantu ya, kisah 7 hantu. Dan mungkin banyak dari Saradix yang belum tahu ada beberapa nama hantu yang udah lama banget aku temuin ya. Mungkin dulu yang suka nonton Masih Dunia Lain sama Mr. Tukul tahu, cuman dulu mungkin masih kecil-kecil, ya kan? Masih tinggi ya. Ya kan? Kan ya, sekarang udah 17 tahun, mungkin dulu masih berapa itu berarti? Kurangin aja sekitar 6 tahun yang lalu. Nah, kata gua 11 tahun. Nah, ada yang tanya tuh wingit artinya apa? Wingit itu bahasa Jawa artinya angker. Bukan cangker, kalau jangan lupa. Itu bukan wingit, back. Bukan, itu singit. Bringit back. Oh, beringit. Salah juga. Kak, oke, jadi kita nih, aku pengen ngajak ngobrol sama Kak Niko tentang hantu Marni. Jadi ada hantu Marni di buku ini. Waktu itu aku pertama kali ikut Masih Dunia Lain sama kamu, Kak. Cerita dong, Kak. Jadi kalau pertama kali ikut Masih Dunia Lain itu gue inget Januari 2014. Jadi itu adalah episode perdana live di tahun 2014. Jadi kita live pertama itu 2013 Desember, ulang tahunnya Transmedia waktu itu bikin live. Atau works. Jadi akhirnya di per minggu kedua apa minggu ketiga kita bikin Masih Dunia Lain dibikin live terus-terusan. Ya kan? Nah, itu masih seminggu sekali tuh pas pertama kali lo gabung, Mbak. Ya, episode tayang kita itu masih seminggu sekali dan sebenarnya lokasi pertama kita ketemu itu masih di areanya Marni. Oke. Iya. Tapi yang di belakang. Iya. Ya kan? Nah, abis itu, waktu itu seingat gue tuh belum tuh, Marni belum. Seingat gue Marni belum. Udah dong. Enggak, yang pas di Januari 2014, awal pertama kali, Marninya itu belum cerita ke gue revealing secara lengkap tuh, baru, ini waktu itu pas ketemu, gitu, miskul gitu, kan? Kalau nggak salah, tapi sempat komunikasi sama salah satu mediator di malam itu. Iya, betul. Nah, habis itu beberapa kali kita memang dapat lokasi di area yang sama, tapi dengan tempat yang beda-beda. Nah, pertama kali itu gue tahu soal Marni yang lu cerita ke gue, itu adalah setelah lu miskul, dapat Marni, lu cerita dapat Marni ikut pulang sama lu, kita syutingnya itu yang dekat. Ya maaf gue nyebut ya, maaf banget nih gue nyebut nih, gue tahu lo akan marah sama gue ketika gue nyebut, dekat kandang ayam. Iya. Abis itu ke toilet depan, sama kayak tadi Pak De cerita soal sama Jaki yang pertama kali. Nah baru lu cerita sama gue, Kak ini ada satu sosok waktu itu ngikut pulang, dia itu adalah dancer, penari ya kalau nggak salah ya. Dancer. 5, 6, 7, 8. Coba. Iya. Kan anak masa kini lo gue anak masa kini lo. Dia tuh performer. Karena dia nari sama dia nyanyi ya kalau nggak sinden ya, apa gue lupa. Ya. Correct me if I'm wrong gitu kan. Habis itu di situ di episode itu kemudian ketika harus kita pembuktian, lu sempat interaksi tuh sama dia. Cuman cuman nggak lu gali. Maksudnya lu nggak ceritain secara on air, gitu kan? Iya. Tapi kan kita berkali-kali di lokasi itu ya, Mbak. Iya. Sempat di belakang. Sering banget kan, gitu. Di belakang juga tuh di ruangan yang gede yang 2 lantai. Ya. Yang 2 lantai yang depannya ada genset. Nah, di situ baru lu.
cerita ya. Baru di situ lu cerita tuh, baru lu gali dia pas untuk masih dunia lain. Sama terakhir yang Nah, kita ingat nggak, Kak? satu suro. Nah, satu suro itu ingat nggak kan gini, kayak karena aku udah kenal sama Marni pada hari itu ya, aku bilang yaudah deh gue komunikasi sama Marni aja ya, tapi gue ganti Iya. namanya, inget nggak? Iya. Iya kan? Iya. Yaudah deh daripada aku harus komunikasi Cari-cari lagi sama yang lain. Karena kan aku belum bisa kayak sekarang kan, kayak masih masih terbatas, banyak, sekarang juga masih terbatas, cuman dulu beda gitu. Terus dulu belum berani untuk menjamah yang banyak kan gitu. Iya, apa namanya, kayak limited, sangat limited gitu. Terus udah gitu kalau nggak salah udah cerita nih namanya kan kita ganti. Terus habis itu dia masuk ke peserta bilang saya Marni. Nggak bisa di briefing. Iya juga bener. Udah gitu dia emang pengen tampil. Iya. Dan episode malam satu suro, iya bener itu. Iya kan? Udah gitu gue tengok-tengok sama Mbak. Nggak bisa di. Ini gimana sih? Kan tadi kita udah bilang kagak mau pakai nama Marni, mbaknya. Dia dengan PD-nya Marni lah. Marni gitu. Tapi ya lucu banget karena memang apa ya Kak, ternyata waktu setelah ngobrol untuk dibukukan ceritanya itu juga aku apa ya, masih sangat salah satu hantu yang buat aku berkesan banget gitu, karena salah satu hal yang apa yang bikin aku berkesan juga tentang si Marni ini adalah buat aku dia cantik banget. Perpaduan antara badannya dia itu kayak Marilyn Monroe persis. Terus wajahnya mirip banget sama Dewi Sukarno. Mirip banget. Oke. I see. Terus kayak pokoknya tuh kayak apa ya? Cantik banget gitu, dan pada saat sekarang ini kalau misalnya dia datang energinya tuh cukup besar gitu. Tapi memang mungkin karena dulu kan cukup agresif, karena ingat nggak dulu sampai 3 hari aku sampai takut kan. Untuk ngusir dianya kan susah dulu, nggak berani, dan ternyata dia pengen ngobrol, pengen cerita. Kalau nggak salah tuh waktu itu pas abis MDL pun dia sempet ngikut lu pulang lagi ke 78 kan? Iya benar. Itu kan? 78. Terus tapi dia janji gini. Dia janji, yaudah tapi aku nggak, pokoknya nggak nginep, maksudnya gue nggak akan ngikut terus, cuman mau nganterin. Oh ya udah, tapi dia menepati janjinya, jadi pas udah masuk sampai rumah di depan pagar, dia pergi, terbangnya gini, keluar. Tapi di situ udah syuting kan, Mbak? Udah syuting sama Ling-Ling. Gitu, tapi sama sekali nggak kepikiran akhirnya bisa dibikin cerita si Marni. Aku berani untuk manggil Marni untuk dia bercerita lagi, dan akhirnya kan butuh waktu jeda berapa lama menyempurnakan ceritanya Kak. Jadi ternyata aku ada yang miss. Ada cerita karena seingat gua Mbak, waktu pas zaman di kita syuting MDL itu berapa kali lu interaksi sama Marni, lu sempat bilang sama gue di momen itu ya. Bahwa di sekitar situ sebenarnya ada beberapa sosok-sosok yang bisa dibilang kayak Marni, as a performer, segala apa. Tapi Marni ini adalah sosok yang paling kuat, sosok yang entah kenapa berinteraksi dominan, betul. Dan seingat gue di kejadian pas kita syuting malam satu suro pun, Marni itu berinteraksi sama peserta yang dikasih tantangan untuk merias diri, yang dikasih alat riasan. Iya, itu yang gue inget, gitu. Ingetannya cakep. Iya, aku udah lupita kecil. Kita emang sponsnya masih bagus, sponsotannya. Iya. Jadi aku pengen, nggak sabar juga kamu baca buku ini karena. Oh yes, I'm gonna read it. Iya, soalnya kayak apa ya, kayak aku juga pada saat mendapatkan bagian cerita dari Marni yang selama ini belum yang miss gitu, kayak gimana gitu rasanya. Pokoknya makin berkesan gitu buat aku si Marni ini. Jadi buat Saradix juga supaya nggak kayak siapa sih Marni gitu. Jadi si Marni memang salah satu hantu yang aku temuin udah lama banget yang berkesan sampai di briefing, nggak bisa di briefing.
Jadi disitulah momen dimana memang kita belajar dari Marni bahwa makhluk astral itu akan mengatakan sejujurnya kalau mereka memang energi positif ya. Kita ngomongin makhluk astral yang baik ya, yang positif sebenarnya ya. Mereka akan ngomong apa adanya gitu. Nggak bisa kita ajak untuk kong kali kong. Betul, bukan ada apanya ya kan? Apa adanya mereka akan ngomong gitu. Bener juga. Itulah. Jadi belajar kita. Kusuka kamu apa adanya. Ya kan? Tapi Mbak, jadi intinya si buku ini tadi lu udah bilang 4 Desember bisa di PO ya sama Saradix artinya kan? Iya betul. Oke. Ya. Pokoknya pantengin terus soalnya nanti akan ada info-infonya. Iya, ada caranya. Ada caranya juga dan kemudian akan ada sosok-sosok lain selain Marni ya. Betul. Jelas. Ada 7. Salah satu yang gue penasaran adalah tau nggak apa? Apa? Orang tuanya Lila Lili. Itu dia. Gue juga penasaran. Karena ada gue juga di episode itu kan. Ya, itu gue juga penasaran untuk gue baca. Oke. Gitu. Jadi memang di sini di buku Wingit ini akan ada cerita Lili Lila. Tapi kan maksudnya Lili dan Lila kita sudah kemarin berdoa dan mereka sudah menuju ke yang terang. Jadi kayaknya ya udahlah, ngapain sih aku kutak-kutik lagi gitu kan, kayak udah cukup ceritanya mengenai mereka. Akhirnya entah kenapa pada saat mau mencoba gimana caranya aku cerita tentang mereka, terus tiba-tiba aku ada yang muncul perempuan dan ini ternyata sosok dari ibunya Lili dan Lila. Ibunya Kak, ibunya Kak. Kepo gak sih? Karena itu masih menjadi misteri buat kita waktu itu. Ya, ini ada di sini dan aku juga kaget dan aku bersyukur juga karena gila kok gue bisa dapet ini ibunya gitu, ya kan? Yes. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton yang silakan. Episode Lila boleh nonton dulu episode Lili Lila ya, ada Kaniko juga waktu kemarin itu. Jadi biar tambah penasaran. Yes. Ya, ada siapa lagi ya tuh? I'm excited. Ada siapa lagi? Ya itu Marni. Yang ini yang Marni. Wah, jangan. Spoiler. Iya, jangan spoiler. Pokoknya jangan spoiler, tungguin aja. Kalau emang udah bisa dipesan, artinya harus dipesan gitu aja buat Saradix. Iya, Dang? Betul. Pokoknya tapi terus ada juga cerita tentang ini. Mungkin aku udah pernah cerita sih. Jadi dari si Odi, salah satu teman kita guys. Jadi salah satu teman kita yang dia ada sosok yang nempel dari luar negeri nempelnya. Nah, itu juga. Itu ngobrol sama aku, maksudnya minta dibersihin gitu. Akhirnya ngobrol, terus entah kenapa ceritanya mengingatkan aku pada cerita aku dulu pada saat menggunakan narkoba. Jadi aku kayak yang menarik gitu. Tapi ya aku jauh lebih beruntung daripada dia karena yang harus dia laluin itu dark banget gitu. Jadi aku memutuskan untuk yaudah deh aku masukin ke dalam buku Wingit. Dan sebenarnya itu adalah salah satu pada saat lu cerita soal sosok yang menempel pada teman kita itu adalah satu sosok yang membuat gua agak bingung. Karena selama ini yang kita tahu kan seharusnya mereka tidak bisa crossing the sea kan katanya. Ya. Ternyata bisa karena nempel ke badan orang, ada vesselnya Kak. Iya, itu. Ada vesselnya. Untuk mereka nyebrang sendiri nggak bisa. Untuk kelas mereka ya. Jadi untuk kelas seperti mereka earthbound, untuk bisa nyebrang tuh nggak bisa. Jadi harus nempel di orang gitu. Kalau mau dipulangin ke Amerika, dia harus ke Amerika dulu. Jauh banget. Iya. Jalan-jalan dong dia. Tiketnya mahal. Tiketnya mahal. Ya. Gitu kan. Ya, tapi Wingit anyway, kan? siapa? Enggak, itu ada yang nanya Wingit itu kuntilanak, bukan. Wingit itu bahasa Jawa, artinya angker. Ya. 7 cerita ya Mbak, artinya ya Mbak? Ya, 7 cerita. Why do you choose ada banyak deh, tapi spoiler seru-seru. Ya, gue tidak akan nanya detail, gue tidak akan nanya spoiler, tapi kenapa lu milih ke-7 itu?
Karena masing-masing ini buat aku kisahnya itu menarik dan mengena di hati, gitu. Oke. Dan Punya membuat pesannya aku kayak, masing-masing. ya dan kayak apa ya, kita tuh nggak boleh menilai sesuatu hanya dari satu sisi. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita menjadi orang lain seperti apa. Memang mungkin buat kita satu hal ini salah, tapi belum tentu buat orang ini salah juga gitu. Jadi ya apa ya, kayak ya itu hidup emang gitu gitu. Dan pokoknya jangan sampai kita mengulangi lagi dan mengambil langkah yang salah seperti mereka, atau apa ya, ada juga ya gimana, tapi semua cerita yang ada di buku ini kebanyakan memang kalau dibilang korban juga sebenarnya nggak juga, Kak, karena kita selalu punya pilihan gitu. Ya, betul. Jadi mungkin ada beberapa momen yang kita lupa untuk ngambil langkah untuk jangan sampai tenggelam gitu. Nah, kita kan kadang-kadang selalu nyalain yang di luar, nyalain orang gitu, tanpa melihat ke dalam. Nah, jadi ini buku ini tuh kebanyakan itu sih, gitu. Dan ada juga loh salah satu sosok yang aku ngerasa ketipu, tahu, Kak? Hah? Ih, ada tukang tipu? Tunggu deh. Kalau yang di bioskop Atom itu MDR bukan sama gue. ya? Itu sama Ali sebenarnya. Itu gue sudah resign dari Masih Dunia Lain. Ketika itu sama Ali, tapi sebenarnya seingat gue ketika lu abis syuting di Atom itu, lu nelfon gue. Lu nelfon gue, lu cerita sama gue. Karena lu nanya, Kak, lu tau gak gue kemarin di bioskop Atom gini, sosoknya aduh, ya kayak gitu. Lu sempat cerita sama gue. Iya, gitu. nah itu juga sosok, jadi gini, cerita sedikit ya. Aku sudah menuliskan itu sudah lama, gitu. Dan buat aku berkesan. Nah, ada sesuatu yang terjadi pada saat proses penulisan itu. Oke. Gitu aja. Jadi aku nggak bisa buka banyak-banyak, cuman intinya aku ketemu di bioskop Atom. Oke. Jadi gitu. Bioskop Atom. Nah, sedikit mau ngasih tau juga. Bioskop Atom itu yang bikin fenomenal tuh bukan sebelum Joko Anwar, Mbak udah pernah syuting di situ soalnya. Sebelum dipakai buat filmnya dia, rilisnya di film itu di sana, kita udah pernah syuting di sana. Lu pernah syuting di situ duluan. Iya. Iya benar, sampai bolak-balik ke sana. Yoi, betul. DMS juga pernah di sana kan? Belum. Oh ini yang waktu itu program itu ya? Iya, Fix Takut ya yang waktu di sana ya. Ya. Tapi anyway, gue berani yakin ketujuh cerita itu lu pilih karena emang punya pesannya sendiri. Kayak tadi lu bilang bahwa setiap manusia itu pasti punya pilihan. Kita bisa belajar dari mana aja, termasuk juga pengalaman-pengalaman dari Earthbound Spirit itu, pengalaman-pengalaman dari makhluk astral itu. Ketika mereka pernah membuat sebuah pilihan itu, dan ternyata bisa saja pilihan itu menjadi pilihan yang salah, jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan yang sama. Iya, betul. Yeay, thank you banget ya Kak Nico Oliver, udah mau gabung. Sama-sama. Ya, doakan semuanya lancar ya. Amin.